Pernah nggak sih ngerasa isi kepala penuh sama tugas kuliah, deadline organisasi, sampai ekspektasi orang-orang? Kalau iya, berarti kita sama. Kadang, kita cuma butuh jeda sejenak buat sekadar kabur dari rutinitas. Nah, di Kabupaten Banyumas ini, kita nggak pernah kehabisan cerita tentang wisata airnya. Di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Kemutuklor, ada satu sudut tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota Purwokerto, yang menawarkan lebih dari sekedar kesegaran alamnya, yaitu Curug Pinang. Jarak menuju Curug Pinang, kalau dari Visip Unsud sendiri, hanya sekitar 11 km dengan estimasi waktu 21 menit aja. Perjalanan menuju Curug Pinang sendiri, tepatnya di Desa Kemutuklor, itu benar-benar buat healing. Udara menuju curugnya juga segar banget, alamnya masih terasa asri, dan sepanjang jalan, mata kita dimanjakan oleh hijaunya pepohonan yang masih rimbun. Selamat datang di Curug Pinang. Suasananya adem, alamnya juga masih terjaga. Dan jujur ya, tempat ini keren banget soal aksesibilitasnya. Kita nggak perlu capek-capek masuk ke dalam hutan lebat ataupun melakukan trekking jauh yang menguras tenaga. Cukup beberapa langkah saja dari pinggir jalan raya, kita udah bisa menikmati suara air terjun yang menenangkan. Dari sisi aksesibilitasnya, Curug Pinang sendiri memiliki jalur menuju lokasi yang sangat mudah dijangkau oleh pengunjung. Hal ini juga terlihat dari kondisi jalan menuju area curug yang relatif baik dan dapat dilalui kendaraan dengan cukup nyaman. Kemudian menurut pihak BUMDes sendiri, yaitu Ibu Murtiningsih, ada di Baturannya dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya. Kalau Curug Pinang, khususnya Curug Pinang ya, itu keunggulannya adalah ramah lansia, bisa diakses di dekat jalan. Jadi tidak harus kita itu mengakses Curug Pinang itu dengan jalan yang jauh, nanjak dan turun itu. Salah satunya itu. Ya. Dan juga ramah untuk mainan anak-anak juga. Jadi kami membantu di administrasi dan perizinan. Pengelolaan itu ada ketua unitnya, tapi tetap kita bantu untuk pengelolaan juga, seperti rencana kegiatan, rencana anggaran, dan juga nanti untuk pelaporan di akhir tahun. Itu kita bantu. Kalau terkait dana, biasanya dari mana Ibu alokasi dana? Itu dari pengunjung. Dari pengunjung. Terus itu ada juga beberapa bantuan-bantuan yang dari provinsi, dari BI, gitu. Berarti memang pada dasarnya seluruh curug yang ada di kamu itu dikelola sama BUMDes? Oh enggak, kita hanya mengelola Curug Pinang saja. Karena kita itu tidak berani mengelola curug yang melintasi tanah warga. Soalnya itu bisa di belakangnya itu bisa nanti menimbulkan konflik Sengketanya sih susah ya, Bu. Jadi kita lebih memilih yang tidak berpotensi sengketa. tersediaan saung bambu yang nyaman untuk bersantai sambil menikmati gemericik air yang mengalir. Area sanitasi untuk membasuh kaki maupun tangan, dilanjut dengan obrolan dengan pihak pengelola, yaitu Ibu Supriyani. Lebih biasa dipanggil dia. Selaku pengelola di sini saya di bidang promosi dan pemasaran serta pengembangan. Berarti memang di sini sudah ada strukturnya ya Ibu? Mungkin menurut Ibu sendiri, apa saja keunggulan utama yang dimiliki dari Curug Pinang dibandingkan objek wisata curug lain yang berada di kawasan Baturading sendiri? Iya, seperti kalian lihat bahwasanya curug-curug itu kan biasanya
didatangin itu mesti jalan jauh. Iya, Ibu. gitu. Ada aksesnya agak sulit gitu. Jadi hanya orang-orang yang wisata minat khusus lah ya, harus sehat. Kalau ini enggak, jadi Curug Pinang itu dekat sekali dengan jalan, jadi begitu kita parkir jalan bisa, terus untuk manula masih bisa, begitu dari untuk disabilitas, karena kami juga ada jalur disabilitas yang bisa dilalui, jadi keunggulannya itu terutama untuk mereka yang senang beraktivitas di kegiatan air gitu, bisa anak-anak bermain air dengan nyaman di sini, bisa berenang dengan air yang selalu berganti gitu, karena ini adalah air mengalir. Sensasi bisa mandi di air yang mengalir biasa. Jadi wisatawan itu tidak perlu merasakan kesulitan ya, Ibu, untuk tidak capek gitu. Hingga di titik swafoto ikonik, tepatnya di dinding tebing dengan background bertulisan Curug Pinang. Namun, saat ini kita dapat melihat secara langsung bahwa pihak pengelola sedang memfokuskan upaya pada perbaikan fisik di berbagai sudut pasca terjadinya musibah banjir. Masa pemulihan ini menjadi sangat krusial dalam manajemen aset karena menyangkut kepastian bahwa seluruh sarana dan prasarana kembali layak dan juga aman untuk digunakan oleh masyarakat luas. Dan kini juga ada tidak agak loso, tapi mungkin itu ya Nes bisa lebih sederhana ya. Jadi mungkin masyarakatnya belum terlalu tahu dan bisa melihat secara jelas. Hal yang menjadi perhatian utama kami yaitu kondisi sekitar curug pasca banjir. Jika kita melihat sedikit lebih dekat kondisi di sekitar curug. Yang kedua, menurut Ibu sendiri, kendala atau keterbatasan apa yang saat ini sedang dihadapi dalam pengelolaan Curug Pinang, Ibu? Jadi kalau saat ini banget kendala kita adalah faktor alam yang kita sudah tidak bisa merekayasanya. Seperti saat ini, jadi di 3 minggu terakhir ini kan ada air besar dari gunung. Dan ini kita sangat-sangat terdampak. Sampai hari ini kita banyak sekali dapat kiriman pasir. Jadi untuk sementara ini pasir-pasir kami angkut ke atas terus agar nanti wisatawan bisa kembali menikmati Curug Pinang seperti di awal. Ini sedang kami lakukan pengerukan pasir yang ada di area Curug Pinang agar nanti di libur lebaran kami sudah siap kembali menerima wisatawan. Kalau sebelum adanya faktor alam seperti itu, apakah ada keterbatasan lainnya atau kendala lainnya? Enggak sih, kami ya enggak ada kendala apapun. Jadi ya sekali hanya karena itu faktor alam aja. Kalau tidak ada banjir gitu, mau nggak mau kan kita harus tutup gitu. Pada saat musim hujan, tutup mestinya lebih awal dibanding hari-hari kalau tidak di musim. Di beberapa titik masih terlihat adanya endapan material seperti pasir dan bebatuan yang terbawa arus. Menurut Bapak Sentot, selaku masyarakat sekitar di Desa Kumutuklor, Bapak terkait penutupan sementara pasca banjir kemarin mungkin dari segi ekonomi dan lain-lain. Kalau dampaknya sih lumayan, Mbak. Lumayan. Iya, lumayan berat juga. Karena ekonomi ya tepatnya khususnya untuk warung-warung yang di atas parkiran cukup. Dari Filipina pun cukup. Ya, beli 6. Sebelum rusak tuh apa aja Pak? Rusak waduh, kalau yang rusak lumayan, Mbak. Maksudnya saluran air kayak macam kayak paralon apa itu gimana, karena airnya ya tidak lancar lagi, parah mati udah. Tapi karena kita seperti pakai di sini kan terkendala dengan pasir kan. aspek keamanan pengunjung menjadi hal yang penting, mengingat kolam di bawah curug ini memiliki kedalaman yang cukup signifikan, mencapai 5 meter di titik tertentu. Pasca banjir, struktur dasar kolam memerlukan audit keamanan ulang untuk menjamin keselamatan pengunjung dari potensi resiko yang ada. Kami juga mencermati kondisi papan peringatan yang saat ini sangat memprihatinkan. Tulisan kedalaman 5 meter yang seharusnya menjadi peringatan vital, namun posisinya justru menjorok ke pojok. Kondisinya pun sudah kusam.
Berdasarkan analisis kelompok kami, Curug Pinang memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi destinasi yang lebih baik. Kami merekomendasikan beberapa strategi. Apakah desa memiliki rencana strategis untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Curug Pinang, Ibu? Ya, tentu saja kita selalu mempunyai rencana untuk peningkatan kunjungan dengan cara kita mengembangkan destinasi wisata dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Rekomendasi strategis untuk revitalisasi di Curug Pinang difokuskan pada penguatan tata kelola internal dan juga mitigasi risiko eksternal melalui perombakan total sistem komunikasi visual yang lebih modern dan juga tahan cuaca. Secara internal, penggunaan material berkualitas tinggi seperti berlapis kaca dan menyisipkan narasi sejarah pada infografis bertujuan untuk meningkatkan durabilitas aset. Sementara itu, dari sisi eksternal, aspek keselamatan publik juga menjadi prioritas utama melalui pemasangan penanda kedalaman kolam yang berbasis kode berwarna terang. Kemudian, sebagai langkah strategis, penyediaan QRIS juga sangat direkomendasikan loh teman-teman. Ini merupakan solusi efisien buat modernisasi layanan publik. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan supaya Curug Pinang ini lebih maju dan bisa memberi manfaat untuk masyarakat sekitar? Kita memberikan sarana prasarana Serta optimalisasi aksesibilitas jalan antara area parkir dan gerbang masuk dengan marka serta petugas penyeberangan yang sigap. Seluruh rangkaian perbaikan infrastruktur ini kemudian diintegrasikan dengan strategi komunikasi transparan melalui media sosial untuk memulihkan citra destinasi dan membangun kembali kepercayaan publik bahwa Curug Pinang kini telah bertransformasi menjadi kawasan wisata yang jauh lebih aman dan juga terkelola secara profesional. Curug Pinang bukanlah sekadar deru air yang jatuh menimpa bebatuan. Ia adalah nafas bagi desa Kemutuklor. Saat ini, Pinang memang sedang mengambil jeda, membasuh diri dalam masa pemulihan untuk nanti bangkit dengan pesona yang jauh lebih luar biasa. Bagi kami, mahasiswa administrasi publik, tempat ini merupakan ruang belajar yang nyata bahwa di balik keindahan aset publik, ada tanggung jawab strategis untuk menjaga setiap sudutnya agar tetap aman, lestari, dan juga mampu menjadi nadi ekonomi bagi masyarakat desa. Maka, jika esok langkah kaki membawa kalian kembali ke sini, jangan hanya membawa pulang potret estetik saja dalam lensa kamera, namun bawalah juga pulang seuntai rasa peduli. Mari kita jaga kemurniannya agar anak cucu kita tetap bisa menghirup kesejukan yang sama seperti yang kami rasakan hari ini. Karena pada akhirnya, alam yang terjaga adalah warisan terbaik yang bisa kita titipkan untuk masa depan.